Wadidaw, One Piece chapter 1106 akhirnya keluar juga Leo dan hadir ke tengah-tengah kita semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1106 diberi judul Selalu di Sisimu. Chapter kali ini dimulai di mana chapter sebelumnya berakhir, atau istilahnya melanjutkan cerita chapter sebelumnya. Dr. Vegapunk melanjutkan monolognya dari chapter sebelumnya. Dia berbicara tentang kemungkinan Jewelry Bonney dibunuh oleh Pacifista karena dia adalah seorang bajak laut seperti yang terjadi sekarang. Dr. Vegapunk dari dulu sudah menduga hal ini akan terjadi. Jadi dia diam-diam menaruh kode program rahasia di semua Pacifista berdasarkan nurani Bartholomew Kuma. Dr. Vegapunk menempatkan Jewelry Bonney di puncak hierarki otoritas Pacifista. Dia bahkan berada di atas otoritas Gorosei. Dr. Vegapunk berkata, meskipun seluruh dunia adalah musuhmu, ayahmu tidak akan pernah mengkhianatimu, Jewelry Bonney, ucapnya. Sangat sesuai dengan judulnya, Selalu di Sisimu. Mantap, Dr. Vegapunk. Berlanjut, Dr. Vegapunk atau Stella meminta Fang Atlas untuk memberitahu Jewelry Bonney bahwa dia memiliki otoritas tertinggi untuk mengendalikan Pacifista, khususnya Pacifista Mark III yang ada di Pulau Egghead. Kemudian Jewelry Bonney berkata, "Ayah, hentikan, bantu kami melarikan diri dari sini." Berkat suara Jewelry Bonney, semua Pacifista berbalik menyerang marinir atau angkatan laut. Berlanjut, Gorosei Saint Saturn menyadari apa yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk, dan dia langsung menusuk Dr. Vegapunk dengan kakinya. Kemudian Gorosei Saint Saturn memerintahkan Admiral Kizaru untuk membunuh mereka semua. Sangoro atau Sanji dan Franky mencoba menghentikan Admiral Kizaru, namun Franky tertusuk oleh laser Admiral Kizaru. Sementara itu, Sangoro atau Sanji menangkis salah satu laser, tapi akhirnya dia tertusuk juga oleh laser Kizaru. Widih, memang mengerikan kekuatan Admiral Kizaru, Admiral era lama. Kemudian berlanjut saat Admiral Kizaru mengincar Jewelry Bonney. Admiral Kizaru hendak membunuh Jewelry Bonney, namun Kapten tercinta kita Baka Sencho Monkey D. Luffy menggunakan gear kelimanya lagi dan muncul kemudian meninju Admiral Kizaru. Admiral Kizaru terhempas oleh pukulan Luffy. Dia menggunakan pukulan haki biasa, bukan serangan baru. Kemudian kapten tercinta kita berubah menjadi tanah karet dan menyelamatkan semua orang yang terjatuh. Gorosei Saint Saturn menatap Monkey D. Luffy dalam diam. Kemudian berlanjut, setelah itu kita bisa melihat Admiral Kizaru terduduk di tanah. Dia memegangi kepalanya setelah ditinju oleh kapten tercinta kita Monkey D. Luffy. Sepertinya Admiral Kizaru baik-baik saja. Jewelry Bonney bergegas untuk membantu Dr. Vegapunk, dan dia mengungkapkan kepada Jewelry Bonney bahwa Luffy adalah Nika. Dalam halaman ganda yang luar biasa, kita melihat Jewelry Bonney menangis dan melihat ke langit, di mana kapten tercinta kita Monkey D. Luffy melakukan pose Nika, sama seperti yang muncul di sampul volume 103. Kemudian Dr. Vegapunk berkata, "Jadi kamu belum menyadarinya, tapi aku juga tidak akan percaya sebelum menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri." Mugiwara no Luffy yang menarik perhatian Bartholomew Kuma ternyata adalah dewa matahari Sun God Nika itu sendiri. Sementara itu Jewelry Bonney hanya berkata satu kata, "Apa?" Kemudian selanjutnya Dr. Vegapunk meresponnya, "Kuma benar, Buster Call
Apa gunanya itu? Banyak orang di dunia ini yang telah menunggu berabad-abad untuknya. Kita juga melihat robot kuno mulai bergerak sedikit dengan adanya detak jantung Luffy. Sangat sesuai. Sangat Nika adalah sosok yang membawa genderang kebebasan. Mungkin dialah pemicu dari bangkitnya robot kuno. Menarik, Leo. Kemudian berlanjut dan cerita berpindah ke pantai timur laut Pulau Egghead. Marinir atau angkatan laut melaporkan bahwa sebuah kapal yang sangat besar sedang mendekat ke pulau tersebut atau Pulau Egghead. Marinir berkata, itu mereka, tidak diragukan lagi, tapi saya pikir mereka sudah bubar 100 tahun yang lalu. Kemudian suara terdengar dari kapal besar tersebut. Haruskah kita berhenti? Berhenti, rugi dong, teroboslah. Di halaman ganda terakhir yang epik di chapter kali ini, kita dapat melihat kapal bajak laut prajurit raksasa menghancurkan semua kapal perang marinir atau angkatan laut di pantai timur laut Pulau Egghead. Para marinir atau angkatan laut hanya bisa berteriak dan melakukan hal terakhir, tembak, ucap mereka. Sementara itu, suara juga terdengar dari kapal raksasa, kroco-kroco sialan. Dan di lain pihak, di angkatan laut juga berteriak, mengapa bajak laut prajurit raksasa ada di sini, ucap mereka. Dua raksasa yang memimpin serangan bajak laut prajurit raksasa adalah sang legenda Dory dan Brogy. Brogy berkata, lihat mereka Dory. Mereka bertanya, mengapa kita ada di sini? Dan Dory menjawab, pertanyaan yang sangat bodoh. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Benar begitu, Brogy? Kemudian para kru raksasa yang lain berkata, kami adalah keadaan darurat. Bajak laut raksasa telah muncul. Brogy menambahkan, kami di sini untukmu topi jerami. Dan Dory menjawab, Dewa Matahari. Wadidaw, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kedatangan dua kesatria Elbap ke Pulau Egghead membuat marga anime menyadari suatu hal yang menarik, yaitu mereka sepertinya datang ke Pulau Egghead sebagai pemandu Dewa Matahari Nika menuju Pulau Elbap. Karena di dalam chapter 867 terungkap bahwa bangsa atau suku raksasa adalah suku pemuja Dewa Matahari, dan faktanya lewat pengakuan Dr. Vegapunk, tujuan Luffy selanjutnya adalah Pulau Elbap. Jadi kedatangan Dory dan Brogy ke Pulau Egghead nampaknya adalah untuk memastikan Luffy bisa keluar dari Pulau Egghead dengan selamat dari sergapan pemerintah dunia. Dan ini adalah untuk memastikan bahwa dewa mereka bisa keluar dan melanjutkan perjuangannya sebagai seseorang yang membawa genderang kebebasan. Kemudian selain itu, hal menarik selanjutnya, jika kalian ingat di chapter 867, saat kilas balik masa lalu Big Mom atau Charlotte Linlin di Pulau Elbap, kala itu dia mengamuk dan menghancurkan Elbap, bahkan tempat tinggal para raksasa di Elbap, sampai menjadi lautan api. Kala itu, orang yang berhasil menghentikan disaster atau bencana tersebut adalah Mother Carmel dengan kekuatannya. Dia memberi nyawa pada api dan memberi namanya Pandora. Dan di saat orang-orang Elbap mengatakan jika itu adalah sebuah keajaiban, Mother Carmel mengatakan jika Dewa Mataharilah yang menyelamatkan mereka. Sebuah hal yang menarik, matahari adalah hal yang dipuja atau dijadikan dewa oleh para prajurit Elbap. Dan ini juga selaras dengan negara Jepang yang merupakan negeri matahari, yang orang-orangnya juga menjadikan matahari sebagai hal paling sakral dan bahkan ditempatkan dalam bendera negaranya. Oda Sensei memang menarik. Sepertinya dia tetap menempatkan suatu hal sebagai bentuk kecintaannya kepada negaranya. Bahkan saat ini kita tahu Luffy adalah Nika, yang mana Nika adalah dewa matahari, sang dewa yang akan membawa genderang kebebasan
untuk seluruh dunia One Piece, dan tentunya meruntuhkan tirani yang menguasai dunia, yaitu khususnya para dewa palsu yang bertahta di tanah suci Marizoa. Selesai kabar terakhir, minggu depan libur, saatnya Oda rehat sejenak. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.